Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang terhormat, senang sekali saya Siti Komariah akan memandu acara sharing session episode ketiga pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Di sesi pertama, pemaparan materi oleh narasumber, kemudian sesi kedua akan ada sesi tanya-jawab, dilanjutkan sesi ketiga yaitu kuis yang akan dipandu oleh rekan saya, Mas Ikhwan. Kita akan pilih 3 pemenang yang akan mendapatkan door prize. Dan yang terakhir adalah sesi foto bersama sebagai penutup rangkaian acara sharing session episode ketiga. Bapak dan Ibu yang terhormat, pada episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai analisis jabatan atau yang biasa kita sebut ANJAP. Seringkali kita, contoh apabila akan mengajukan mutasi, pasti akan bertanya, ada ANJAP-nya tidak? Atau minta ANJAP-nya dong Pak, Ibu, atau padahal ANJAP itu hanya suatu proses ya. Nanti kita akan dengarkan hasil dari analisis jabatan itu apa, manfaatnya untuk apa, dan tahapannya seperti apa. Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Faris Chandra Perdana, SHMA. Beliau adalah seorang analis kepegawaian ahli media dari pelaksana fungsi organisasi. Beliau juga sahabat lama saya. Selamat siang Pak Faris. Siang Bu, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat ya. Sehat Pak. Baik, Bapak dan Ibu, silakan Pak Faris untuk memaparkan materinya. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Komariah atau biasa saya panggil Bu Oom. Sahabat saya, sahabat lama yang udah lama juga nih ditambahin. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Ibu, sahabat fungsional, terutama analis kepegawaian yang ada di lingkungan BOSDM, BIM, dan juga teman-teman pelaksana kepegawaian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Pada siang ini kami mendapatkan amanah ini ceritanya untuk sedikit memberikan sharing session terkait analisis jabatan. Sebenarnya kalau berbicara mengenai analisis jabatan, ini hal yang katakanlah sudah lumrah bagi pengelola kepegawaian, bagi kita semua. Cuma mungkin bedanya kalau saya pribadi belum terlalu lama menggeluti analisis jabatan ini, karena juga saya menjadi PNS baru 19 tahun dan berkecimpung di ANJAP ini juga baru pada waktu bergabung di BIN karena kurang lebih 4 tahun ini ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya kami memberikan sharingnya kurang pas atau mungkin masih ada yang salah, mohon klarifikasi dan koreksi dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya segera mulai saja. Saya izin share screen. Oke, mungkin sudah terlihat Bapak Ibu? Bu Oom, sudah terlihat? Sudah Pak Faris. Oke, baik, terima kasih. Baik, sesuai tema kegiatan kita siang ini bahwa saya akan menyampaikan sedikit mengenai analisis jabatan atau yang biasa kita sebut dengan ANJAP. Nah, nanti kita akan lihat ANJAP itu seperti apa dan implementasinya seperti apa. Nah, kemudian saat ini sebenarnya penugasan saya seperti sampaikan di pembukaan tadi, saya
secara SK masih sebagai fungsi pelaksana fungsi organisasi dengan Mas Agus sebagai koordinatornya. Nah, kemudian saya juga ditugaskan untuk matriks membantu kegiatan sekretariat di Jabatan Fungsional Peneliti dengan Mbak Pipit sebagai koordinatornya. Dan juga yang ketiga, secara khusus saya juga membantu Bu Nurik, koordinator mutasi umum. Nah, ini kalau saya membantu Bu Nurik ini atau Mbak Nurik biasanya terkait anjab. Ya, jadi anjab untuk mutasi, anjab untuk kemarin interaktor itu dengan penyesuaian ijazah. Nah, itu dia secara khusus dalam hal ini memesan anjab, terutama anjab untuk jabatan fungsional dan pelaksana ke kami. Nah, kemudian secara garis besar pada siang ini kami akan menyampaikan yang pertama adalah pengenalan mengenai analisis jabatan itu. Jadi nanti coba kita akan lihat analisis jabatan itu apa. Dan yang kedua adalah analisis jabatan yang ada di BRIN. Nah, ini mungkin beberapa kegiatan sudah kita lakukan dan akan kita lakukan mengenai anjab di BRIN. Baik. Kita langsung saja mengenai pengenalan analisis jabatan. Nah, sebenarnya kalau secara teori, secara ilmu secara ilmu kepegawaian, anjab ini juga berasal dari luar negeri, katakanlah dari beberapa pakar di luar itu sudah mempelajari terlebih dahulu dan sudah melakukan penelitian dan mungkin banyak referensi memang yang berasal dari luar. Nah, ini coba saya cuplik setidaknya ada dua, yaitu dari Pak Ivancevich dan Konopaske yang menyebutkan bahwa job analysis is a systematic process of gathering, documenting, and analyzing information about content, context, and requirement of a job yang disampaikan di tahun 2013. Nah, seperti tadi disebutkan Bu Om di awal juga, Pak Ivancevich dan Pak Konopaske ini menyebutkan bahwa analisis jabatan itu adalah sebuah proses. Nah, kalau beliau di sini menekankan bahwa prosesnya itu apa saja, ya seperti gathering, documenting, and analyzing information about the content, context, and requirement of the job. Ini disebutkan beliau. Ya, kemudian yang kedua, saya cuplik juga dari Pak Gary Dessler, menyebutkan bahwa analisis jabatan merupakan prosedur dalam menentukan gambaran dari sebuah jabatan. Hasilnya berupa informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan persyaratan jabatan disampaikan Pak Dessler dalam bukunya tahun 2013. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan gambaran bahwa yang tadi disampaikan Pak Ivancevich dan Konopaske dalam bukunya di tahun 2013, beliau menyebutkan bahwa analisis jabatan itu adalah sebuah proses, sebuah tahapan. Dan saya memahaminya bahwa analisis jabatan itu harus dilakukan tahap demi tahapnya itu harus berurutan, dan itu semua harus dilakukan tanpa boleh tanpa boleh dilewatin gitu ya. Seperti yang terlihat di layar, step pertama disebutkan oleh Pak Ivancevich dan Konopaske. Step pertama adalah examine the total organization and the fit of each job. Kemudian melangkah ke step kedua, yaitu determine how job analysis information will be used. Melangkah lagi ke step ketiga, select jobs to be analyzed. Kemudian melangkah ke step keempat, collect data by using example job analysis techniques. Kemudian melangkah lagi ke step kelima, yaitu prepare job description. Dan terakhir, langkah keenam, prepare job specification. Sekali lagi, yang saya pahami dari konsepnya Pak Ivancevich dan Konopaske ini, bahwa tahapannya itu harus berurutan dan semua harus dilaksanakan. Nah, kenapa harus melakukan itu semua dari step 1 sampai step 6? Beliau katakan bahwa ini kemudian atau perencanaan, development, selection and training, kemudian juga digunakan untuk performance evaluation,
Kemudian untuk compensation and benefits ada juga digunakan untuk EEO compliance. EEO itu apa ya, equal employment opportunity, bahwa bahwa di luar itu ada konsep karena untuk memastikan EEO compliance itu untuk memastikan semua pegawai mendapatkan hak yang sama di dalam praktek manajemen SDM. Dan yang terakhir untuk follow up evaluation, ini yang digambarkan oleh basket dalam buku di tahun 2013 yang saya coba. Nah, bagaimana prakteknya di kita di Indonesia? Nah, kita lihat bahwa setidaknya untuk analisis jabatan ini ada 4 dasar hukum yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pasti sudah mengetahui ini. Kemudian juga yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian yang ketiga peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian yang keempat, ini yang lebih teknis terkait penyusunan ANJAP, yaitu peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman ANJAP dan KPK. Nah, sebenarnya juga ada referensi sebelumnya dari dari Badan Pegawai Negara atau BKN. Cuma untuk saat ini kan sudah ada yang lebih terbaru, yaitu dari Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2020. Maka kami dalam mempelajari dan menyusun ANJAP lebih berpedoman ke peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, dari dasar hukum ini, dari keempat dasar hukum ini, setidaknya ada satu garis besar yang bisa garis bawahi, bahwa stabilisasi pemerintah itu sifatnya wajib, hukumnya wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, maka untuk dapat melakukan itu ya kita harus punya ANJAP, bahwa instansi pemerintah itu harus melakukan proses ANJAP. Begitu juga BRIN juga harus punya dokumen ANJAP. Nah, biasanya dokumen ANJAP ini akan berbarengan dengan analisis beban kerja atau dokumen APK. Jadi nanti akan kita lihat bersama bahwa ANJAP itu memang tidak sekedar dokumentasi yang berisi kode yang tulisan, tapi juga ada angka-angka yang bisa menunjukkan nanti hasil dari analisis beban kerjanya dari satu jabatan. Baik, kemudian kita lihat pengertian ANJAP. Kalau dari dasar hukum tadi, saya cuplik khususnya di Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman ANJAP dan KPK, disebutkan bahwa analisa ANJAP adalah suatu kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Nah, ini kuncinya, bahwa kita melakukan kegiatan ANJAP itu hasilnya atau outputnya itu adalah berupa informasi jabatan. Nah, tujuannya untuk menyediakan informasi jabatan adalah sebagai fondasi atau dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, keteladanan, dan pengawasan. Nah, tapi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bahwa kita mempunyai dokumen ANJAP sebenarnya tidak hanya sampai di sini saja. Masih banyak kegunaan-kegunaan lain yang nanti akan kita lihat, bahwa beberapa pakar juga menyebutkan, beberapa ahli manajemen SDM baik dari luar maupun di negara kita menyebutkan bahwa ANJAP ini adalah induknya atau intinya dari proses atau kegiatan manajemen SDM. Karena nanti dari kegiatan ANJAP itu yang bisa menghasilkan informasi jabatan itu akan bisa digunakan untuk berbagai hal di kegiatan atau di cabang kegiatan manajemen SDM lainnya. Ketika kita sudah mempunyai ANJAP juga nanti ketika ada kegiatan pemantauan reformasi birokrasi, kemudian ada NSPK atau norma standar prosedur dan kriteria, kemudian juga ada SIASN dari BKN, yaitu tentang sistem informasi aparatur sipil negara, dan
nanti mungkin ada pemantauan mengenai sistem merit yang hasilnya akan menjadi indeks sistem merit, itu juga semuanya akan menanyakan ya, apakah di tempat kita, terutama di BRIN ini sudah punya dokumen ANJAP. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ANJAP itu menjadi dasar yang harus kita lakukan pertama kali dalam manajemen SDM. Idealnya seperti itu. Kemudian, nah dalam tahapan ANJAP di Permentan 1 tahun 2020 setidaknya ada 5 tahapan. Yang pertama persiapan pengumpulan data, ketiga pengolahan data, keempat verifikasi jabatan dan penetapan jabatan. Menurut saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu juga setuju bahwa sebenarnya kegiatan ANJAP dalam kita melakukan proses analisis jabatan itu harus dilakukan secara bertahap dan berurutan. Jadi idealnya 5 tahapan ini harus dilakukan semua dan harus secara berurutan. Kita lihat yang pertama misalnya tahap pertama persiapan. Persiapan itu seperti di dalam kegiatan lain juga terkait perencanaan. Jadi persiapan itu kita dalam melakukan ANJAP harus perencanaan, kemudian kita menentukan timnya, kemudian kita menentukan juga metodenya, karena beberapa metode dalam ANJAP itu ada beberapa metode yang ada plus minusnya juga. Kemudian kita menentukan unit kerja mana yang akan kita lakukan analisis. Kemudian kita juga harus punya OTK, organisasi dan tata kerjanya. Dan kita harus mengerti betul terkait proses bisnis dari satu organisasi tertentu yang akan kita lakukan analisis jabatannya. Kemudian yang kedua mengenai tahapan pengumpulan data. Nah, ini adalah kegiatan yang saya rasa sangat penting, sangat vital, bahwa dalam melakukan ANJAP ini kita harus punya gambaran metode apa yang harus kita lakukan nantinya. Karena ada beberapa metode. Yang pertama untuk pengumpulan datanya itu bisa dengan observasi, wawancara, kuesioner, atau buku harian dari si pemegang jabatannya. Jadi biasanya kalau di luar negeri atau mungkin di tempat kita yang biasa menulis kegiatannya secara secara telaten sehari-hari, jadi akan diketahui itu kegiatannya apa saja yang dilakukan. Nah, terkait metode ini ada plus minusnya. Misalnya saya sedikit observasi. Nah, mengenai observasi ini artinya kita harus terjun ke lapangan, ke tempat unit kerja yang akan kita tuju misalnya. Nah, ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mengobservasi, harus melihat betul apa yang dikerjakan, terus mengerjakannya dengan apa dan seterusnya sampai kita turun ke lapangan. Kemudian ada juga metode wawancara, bisa kita ajak sekedar wawancara katakanlah ya, bisa mungkin dengan aplikasi Zoom dan lain-lain, atau juga kita bisa ke unit kerjanya untuk memastikan betul apa yang sedang dilakukan oleh si pemegang jabatannya dan mungkin berapa lama menggunakan alat apa dan seterusnya gitu ya. Atau kita sudah menyiapkan kuesionernya kita siapkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang harus kita terkait data yang akan kita minta kepada mereka, kita siapkan kuesionernya, kemudian kita kirim, dan harapannya kuesioner itu kita terima kembali dalam waktu yang sudah kita tentukan. Atau juga tadi yang terakhir bagian dari pemegang jabatan bahwa pegawai biasanya punya catatan-catatan yang bisa kita lihat bahwa dia melakukan kegiatan apa saja selama berhari-hari, selama berminggu maupun dalam 1 tahun itu. Nah, kemudian setelah kita punya data, tahap yang selanjutnya adalah kita mengolah datanya, yaitu kita menyusun orderannya, spesifikasinya, dan bisa kita lihat jabatannya gitu ya. Jadi nanti katakanlah spek dari jabatannya itu akan bisa kita lihat. Setelah kita olah, nah ini yang penting juga harus kita verifikasi jabatannya. Kita melakukan verifikasi bisa dengan si pemegang jabatan atau bisa juga
kita cukup memverifikasi dengan tim saja. Apabila dirasa perlu, memang anjab yang kita susun itu harus kita verifikasi sebelumnya agar lebih mendapatkan kepastian dan valid ya, informasi yang kita terima itu valid karena akan kita dokumentasikan. Nah, yang terakhir, dokumentasi anjab itu akan bernilai apabila kita tetapkan, kita mintakan penetapan oleh BPK. Karena kalau kita mintakan penetapan, maka dokumen anjab itu katanya belum selesai. Oke, selanjutnya, ini juga saya sampaikan pemanfaatan dari informasi jabatan dari hasil kegiatan anjab tadi. Bisa untuk perencanaan pegawai karena di dokumen anjab itu ada analisis beban kerjanya. Jadi dengan analisis beban kerja di dalam dokumen anjab itu akan terlihat analisis kebutuhan pegawainya. Kita butuh pegawai dalam jabatan tertentu itu berapa di unit kerjanya. Nah, kemudian kita bisa gunakan juga informasi jabatan itu untuk rekrutmen dan seleksi. Nah, di sini untuk seleksi ini kita akan kelihatan standar kualifikasi dan menentukan kriteria seleksinya dalam kegiatan rekrutmen dan seleksinya. Kemudian juga digunakan informasi jabatan untuk perencanaan karir. Nah, ini kita bisa lihat nanti kita susun pola karirnya seperti apa, itu berdasarkan data dari informasi jabatan. Kemudian informasi jabatan berguna juga untuk pengangkatan dalam jabatan karena untuk mengangkat seseorang dalam jabatan itu kita akan melakukan tes berdasarkan standar kompetensi jabatannya. Kemudian kalau kita sudah punya standar kompetensi jabatan, kita bisa menilai kompetensi seseorang itu mencukupi atau tidak untuk duduk dalam suatu jabatan. Kemudian juga bermanfaat untuk penilaian kinerja karena informasi jabatan akan mempunyai sambungan dengan standar dan kriteria kinerja. Nanti di situ di dalam informasi jabatan akan terlihat standar atau kriteria kerja saja yang harus dipenuhi. Informasi jabatan berguna juga untuk remunerasi karena untuk proses evaluasi jabatan, untuk pembobotan dan pemberangkatan jabatan itu kita sebelumnya harus mempunyai informasi jabatan, baru kita bisa melakukan evaluasi jabatan. Kemudian juga yang terakhir berguna untuk itu. Jadi nanti informasi jabatan ini akan bisa digunakan untuk kegiatan analisis kebutuhan diklat. Nah, ini beberapa pemanfaatan dari informasi jabatan. Nah, isinya informasi jabatan itu apa saja yang dilakukan setelah dilakukan dalam proses anjab. Misalnya yang pertama ada identitas jabatan, ada 3 klaster ya. Yang pertama klaster identitas jabatan, yang kedua klaster uraian jabatan, dan yang ketiga klaster spesifikasi jabatan. Nah, kita klaster pertama identitas jabatan itu kira-kira di situ bisa kita lihat nanti ada nama jabatannya, kodenya apa, unit kerjanya di mana, kemudian ada ikhtisar jabatan atau rangkuman dari kegiatannya dia suatu jabatan itu kegiatannya apa saja, kemudian ada jabatannya. Yang klaster kedua yaitu tentang uraian jabatan yang berisi tugas pokok, bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, dan prestasi kerja. Klaster yang ketiga kita bisa lihat nanti di situ ada spesifikasi jabatan, yaitu tentang pendidikannya, tentang pelatihannya, pengalamannya apa saja, keterampilannya apa saja. Kemudian kita bisa lihat bakat kerjanya, temperamen kerja yang diperlukan di situ apa, minat kerjanya, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi bekerja. Nah, ini 3 klaster yang ada di informasi jabatan. Nah, ini rangkuman yang bisa kita lihat dari informasi jabatan tadi yang klaster ini. Apabila disatukan bisa kita lihat ada nama jabatan itu tentang sebutan untuk memberi ciri dari nama jabatan itu apa, kode jabatan itu biasanya nanti kita buat kode tertentu untuk membedakan informasi jabatan A dengan B dan yang lainnya.
Terus unit kerja ini adalah tempat atau kedudukan dari suatu jabatan itu berada. Kemudian register jabatan tentang penjelasan yang tugas yang inti atau tugas yang paling esensi terkait suatu jabatan. Kemudian kualifikasi jabatan itu adalah persyaratan jabatannya. Terus tugas pokoknya ini juga kita bisa lihat dalam suatu jabatan itu tugas pokoknya apa saja gitu ya. Mulai dari A sampai Z itu bisa kita lihat semua. Nah, kemudian setelah tugas pokoknya apa, kita bisa lihat hasil kerjanya, bahan kerjanya berupa apa saja, perangkat kerjanya apa saja yang perlu digunakan untuk melakukan proses kegiatan, kemudian tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, korelasi jabatannya itu dengan siapa saja, bisa berupa vertikal, horizontal maupun diagonal. Kemudian kita bisa lihat kondisi lingkungan kerjanya di situ seperti apa. Kemudian juga kita bisa lihat nanti ada syarat jabatan, prestasi kerja, dan risiko bahayanya. Dan terakhir, dalam informasi jabatan itu akan akan bisa kita lihat kalau jabatannya berapa. Nah, ini yang menentukan juga. Baik, ini sebagai gambaran contoh informasi jabatan. Jadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah pernah melihat bentuk bahan tubuh dari informasi jabatan yang dihasilkan dari proses anjat. Kalau mungkin rekan-rekan yang belum melihat seperti ini gambarannya, bahwa dalam melakukan anjat itu akan kita tuangkan dalam format seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini coba kami ambil contoh dari informasi jabatan untuk jabatan sekretaris utama. Sekali lagi ini hanya contoh, mungkin masih bisa salah, tapi setidaknya ini formatnya seperti ini. Yang pertama ada nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, JPT utama. Kalau di BIN tidak ada JPT utama, kemudian ini JPT Madya, terus kemudian JPT Pratamanya seperti ini. Kalau ini tergantung apa nanti yang informasi jabatan yang akan kita tuangkan untuk jabatan apa gitu ya. Bisa jadi diisi untuk jabatan struktural, bisa jadi untuk jabatan administrator, pengawas, karena di BIN masih ada jabatan administrator dan pengawas. Kemudian untuk jabatan pelaksana apa saja, jabatan fungsionalnya apa saja bisa kita tuangkan di sini. Nah, ini kemudian ini ikhtisar jabatan, ini merupakan ringkasan deskripsi jabatan yang memuat dalam melakukan kegiatannya itu seperti apa, kemudian bagaimana dan mengapa dia melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini dituangkan di dalam ikhtisar jabatan. Kalau dalam contoh ini misalnya untuk sekretaris utama ikhtisar jabatannya adalah memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Nah, yang dilakukan apa? Word-nya tadi adalah memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, melakukannya bagaimana? How-nya bagaimana? Yaitu melakukannya dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk apa dia melakukan itu? Untuk mendukung atau guna mendukung, di sini tulisannya untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi. Baik, selanjutnya, nah ini kita lihat terkait kualifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Ya, ini terdiri dari pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang harus idealnya ditempuh, kemudian pengalaman kerjanya. Jadi untuk menduduki satu jabatan itu juga ada persyaratan jabatannya yang terkait pendidikan formal, kemudian pendidikan dan pelatihan, dan juga pengalaman kerja. Kemudian kita lihat tugas pokok
tugas pokok ini bisa kita lihat, ini lebih rinci lagi dari para episode jabatan yang sebelumnya tadi. Kalau tugas pokok ini lebih rinci dari A sampai Z, apa yang dilakukan oleh, misalnya kalau tadi jabatannya sesama itu ngapain saja gitu ya. Nah, tugas pokok ini adalah intinya untuk upaya pokok dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Jadi di sini ada uraian tugasnya rinci dari 1 sampai maaf ini berapa saya lupa kepotong. Kemudian ada hasil kerjanya, apakah hasil kerjanya itu berupa dokumen atau berupa laporan, dan ini pengisiannya pada waktu itu dibantu oleh tim dari perencanaan, dari fungsi perencanaan SDM, Mas Bobi dan Mas Yoga dan kawan-kawan. Ini penghitungannya semua diisi oleh beliau-beliau sehingga ini tergambar perhitungannya. Dokumennya misalnya untuk nomor 1, dokumennya ada 1, penyelesaian waktunya berapa jam, waktu efektifnya berapa, dan kebutuhan pegawainya berapa. Nah ini nanti selanjutnya akan terlihat, nah ini nomor 1 sampai nomor 17 kegiatan dari jabatan sestama itu. Setelah dihitung-hitung, kebutuhannya adalah 1. Nah ini akan terlihat di sini. Nah mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua akan bertanya, nah kalau jabatannya lain bagaimana, misalnya jabatan fungsional gitu ya, atau jabatan pelaksana. Nah ini juga nanti setelah dilihat akan terlihat ya sudah dilakukan analisis jabatan, akan terlihat hitungannya, dilakukan analisis beban kerjanya akan kelihatan perhitungannya. Kebutuhannya berapa sih ya, untuk jabatan tertentu itu kebutuhannya berapa, ini nanti terlihat di sini. Kemudian lanjut untuk hasil kerja. Nah, hasil kerja ini adalah berupa keluaran berupa informasi, benda, dan jasa yang diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya. Jadi dalam melakukan hasil kerja ini bisa berupa informasi keluarannya atau outputnya, bisa berupa informasi, bisa berupa benda, atau jasa, yang semuanya itu bisa diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, waktu, dan atau penggunaan biayanya. Nah, ini terkait hasil kerja. Kemudian bahan kerja. Nah, bahan kerja ini apa sih bahan kerjanya? Bahan kerja ini adalah input berupa benda, jasa, informasi yang diperlukan jabatan untuk memperoleh hasil kerja. Nah, ini bisa dilihat di sini, bahan kerjanya bisa dari disposisi, dari nota keuangan misalnya, atau dari renstra, kemudian dari data dan informasi tahun-tahun sebelumnya misalnya, atau periode sebelumnya, sehingga semua itu bisa menjadi pegangan untuk pemegang jabatan. Nah, ini juga ada penggunaan dalam tugasnya berupa apa saja. Kemudian lanjut, nah ini perangkat kerja. Perangkat kerja ini kalau dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara yang terdahulu ini diisi dengan ini tulisannya harusnya perangkat kerja atau alat kerja. Nah, pengertiannya dahulu di peraturan Badan Kepegawaian Negara, perangkat atau alat itu misalnya berupa komputer, mesin ketik, gitu ya, berupa PNN. Tapi dengan peraturan Menpan 1 tahun 2020, perangkat kerja itu berupa SOP atau peraturan-peraturan yang menjadi pedoman di dalam melaksanakan kegiatan gitu ya. Bisa juga berupa SOP, instruksi kerja, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan perangkat kerja. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tuntutan terhadap kesanggupan pegawai untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya. Tuntutannya apa saja? Nah, ini bisa dituangkan dari atas sampai bawah ini. Jadi seorang sestama itu tanggung jawabnya apa saja sih gitu kan? Itu juga harus dituangkan di sini dan harus dijelaskan apa yang menjadi tanggung jawab dari jabatan tersebut. Kemudian lanjut wewenang. Nah, wewenang ini adalah hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil keputusan demi terlaksananya tugas. Jadi wewenangnya apa saja sih jabatan sestama itu? Atau mungkin kalau kita membuat anjeknya untuk jabatan pelaksana itu wewenangnya apa saja sih? Gitu kan? Itu juga harus kita tuangkan di sini. Dari dari A sampai Z harus kita tuangkan semua. Tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa gitu ya. Itu harus kita uraikan juga.
sehingga menjadi jelas. Nah, ini selanjutnya terkait korelasi jabatan. Korelasi jabatan itu adalah hubungan kerja antar jabatan. Bisa arahnya vertikal, bisa horizontal maupun diagonal. Jadi kalau vertikal misalnya di sini, kalau ini seharusnya misalnya contohnya kalau sestama secara vertikal mungkin berhubungan dengan kepala tim misalnya, karena beliau pembentuknya dari tim. Jadi yang pertama bisa diberikan di sini tertulis seorang pejabat selama itu berhubungan atau berkorelasi dengan pimpinan tinggi lain di BRIN atau mungkin kepala OR. Nah, ini sifatnya horizontal karena beliau setara eselon 1 atau setara. Nah, kemudian bisa juga berhubungan vertikal ke bawah dengan dengan pimpinan tinggi Pratama di BRIN atau dengan kepala pusat PR-nya. Jadi ini JPT Pratama atau kepala PR ini setara, jadi beliau seorang jabatan sesama ini berhubungan secara vertikal ke bawah. Nah, ini bisa dilihat juga tidak hanya berhubungan di internal saja di BRIN, tapi juga seorang pejabat sesama ini juga bisa berhubungan dengan pejabat lain di luar instansi, misalnya dengan kementerian lembaga, DPR, atau dengan badan usaha, dengan LSM, organisasi non-profit, gitu kan. Atau juga bisa berhubungan dengan pejabat fungsional selaku koordinator atau subkoordinator yang ada di lingkungan sesama BRIN, gitu ya. Jadi harus digambarkan secara jelas korelasinya kemana saja ini, hubungan kerjanya kemana saja, gitu ya. Terkait sektor yang sedang kita susun. Nah, kemudian kita lihat juga di sini kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan misalnya sestama itu ruang kerjanya kan banyak di dalam ruangan ya. Jadi tempat kerja di dalam ruangan, suhunya pasti dingin karena menggunakan penyejuk ruangan misalnya, kemudian udara sejuk, keadaan ruangannya baik, letaknya strategis, penerangannya terang, suaranya tenang, keadaan bersih dan rapi, getaran tidak ada. Jadi kita juga harus menggambarkan di sini, kita harus bisa menjelaskan, mendeskripsikan ruangan kerja, kondisi lingkungan kerja untuk satu jabatan tertentu itu seperti apa. Nah, ini juga bisa kita peroleh atau bisa kita ketahui datanya melalui observasi, melalui wawancara, gitu ya, dan lain-lain. Tadi metode untuk melakukan analisis data seperti saya sebutkan di depan tadi. Nah, kemudian selanjutnya untuk risiko bahaya. Untuk risiko bahaya suatu jabatan, risiko bahaya ini bisa dimaknai terkait potensi keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan. Nah, misalnya untuk jabatan sesama di sini yang kita ambil contoh, ini bisa berisiko hemoroid karena terlalu banyak duduk misalnya, atau sakit mah karena terlalu sibuk mengerjakan kegiatan sehingga pola makan tidak teratur atau terlambat makan. Ini mungkin biasa sering terjadi di kita, apalagi mungkin kalau yang sedang banyak load pekerjaannya, dan bisa juga stres karena terkait tekanan pekerjaan yang harus deadline selesai tepat waktu misalnya, sehingga banyak hal yang harus dikerjakan, bisa menyebabkan stres. Dan yang terakhir bisa jadi iritasi mata karena kita seringkali duduk di laptop berjam-jam, menghadap laptop, kita mengerjakan kegiatan, sehingga ini berpotensi bisa membahayakan mata karena mata kita iritasi. Ini gambaran-gambaran kondisi lingkungan kerja dan risiko bahaya. Baik, selanjutnya untuk syarat jabatan ini ada keterampilan kerja dan paket kerja misalnya di sini. Dan nanti bisa kita lihat temperamen kerja. Nah, keterampilan kerja ini kegiatan atau kemampuan yang bisa kita tuangkan di sini. Jadi untuk jabatan sesama itu keterampilannya apa saja, ya. Untuk keterampilan misalnya kalau untuk
ambil contoh misalnya untuk kegiatan untuk jabatan pelaksana misalnya ya, bisa menyusun rencana anggaran itu misalnya ya, menyusun rencana anggaran misalnya, atau melakukan peluang pasar gitu ya, kata-katanya nanti bisa kita di sini, misalnya melakukan bimbingan teknis apa gitu ya, melakukan kegiatan kehumasan misalnya. Nah itu beberapa keterampilan kerja yang bisa kita tuangkan di sini. Jadi untuk menduduki jabatan yang kita sampaikan di sini, dia harus bisa apa gitu ya. Jadi seorang sesama ini, misalnya di sini harus punya keterampilan mampu melakukan dan memberikan rekomendasi sesuai bidang tugas misalnya, mampu melakukan komunikasi publik misalnya ya, mampu misalnya bekerjasama dengan dan berkomunikasi dengan stakeholder dan seterusnya, mampu melakukan analisis dan menyusun konsep dasar teknis, metode, atau sistem dalam hal pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN. Nah, ini contoh-contoh keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pejabat sesama. Kemudian untuk bakat kerja, nah bakat kerja ini kalau di sini kita cuplik ada G, V, P, dan Q. Ini kita ambil dari Kemenpan 1 tahun 2020. G itu kode ya, itu kode untuk intelijensi, bahwa seorang pejabat sesama itu harus punya kemampuan belajar secara umum, intelijensi, maksudnya kemampuan belajar secara umum. Terus juga misalnya ada kode V, yaitu mempunyai bekerja berupa bakat verbal, yaitu kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaan secara tepat dan efektif. Nah, kemudian kode P, yaitu bakat penerapan bentuk, yaitu kemampuan untuk menyerap perincian-perincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik. Nah, kemudian juga untuk kode Q atau ini Q, bakat ketelitian, yaitu kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel. Nah, ini bakat-bakat kerja yang sekiranya contoh untuk jabatan sesama itu harus dimiliki ya. Jadi ada bakat intelijensia, bakat verbal, bakat penerapan bentuk, dan bakat ketelitian. Apakah hanya sebatas ini ya? Mungkin bisa jadi tambah ya, tidak hanya sebatas ini gitu ya. Ini sekedar contoh saja. Begitu juga ketika kita menuangkan bakat kerja untuk jabatan lain ya, baik itu untuk jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional tertentu. Itu bakat kerjanya bisa berbeda-beda. Keterampilan kerjanya pun berbeda-beda. Itu tergantung dari jabatan yang kita susun, informasi jabatannya. Baik, selanjutnya temperamen kerja. Nah, ini mohon maaf mungkin agak terlalu kecil. Temperamen kerja ini apa sih? Temperamen kerja ini kemampuan untuk pemegang jabatannya ya. Kemampuan pemegang jabatannya itu harus bisa apa saja. Ini misalnya untuk kode D, directing, control, planning. Jadi misalnya harus punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan, atau merencanakan. Nah, untuk jabatan sesama dicontohkan di sini harus punya kemampuan menyesuaikan diri, menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin. Nah, karena beliau seorang pejabat struktural tinggi di satu organisasi dan harus bisa mengendalikan atau merencanakan. Juga untuk jabatan sesama ini harus punya kemampuan untuk influencing. Influencing itu apa? Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap, atau pertimbangan mengenai gagasan. Nah, ini juga seorang sesama dalam hal ini contohnya harus punya kemampuan ini, bisa mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap, atau pertimbangan mengenai gagasan yang dia punya misalnya gitu ya. Kemudian juga harus punya bakat C misalnya, yaitu kemampuan C ini adalah sensory and judgmental criteria, yaitu kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan, perbuatan, kesimpulan, penilaian, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau dasar pertimbangan atau atas dasar pertimbangan pribadi. Nah, ini beberapa contoh 1-8 ini adalah kemampuan yang menurut contoh ini harus ada pada jabatan
sekretaris utama gitu ya. Jadi beberapa kemampuan ini tentunya juga akan berbeda-beda tergantung dari jabatan apa yang akan kita tuangkan dalam informasi jabatan yang kedua. Nah, kemudian minat kerja ini setidaknya untuk contoh ini ada 3 yang kita ambil. Jadi untuk jabatan sistema itu minat kerjanya investigatif, ada sosial dan kewirausahaan. Investigatif itu apa? Yaitu aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, dan sistematik terhadap fenomena atau kegiatan ilmiah. Jadi investigatif itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mungkin secara jelasnya adalah pekerjaan yang meliputi antara lain melakukan penelitian, membutuhkan kemampuan matematis, membutuhkan analisis kritis, melakukan kegiatan brainstorming atau penciptaan ide atau konsep, terus penyelesaian masalah-masalah abstrak, pekerjaan yang sifatnya akademis, tugas-tugas ilmiah, dan pekerjaan yang membutuhkan penelitian dan ketepatan tinggi. Jadi minat kerjanya untuk jabatan sistema itu setidaknya ada investigatifnya, gitu ya. Dan seterusnya ada sosial dan kewirausahaan. Nah, sosial itu apa? Sosial itu aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Apakah untuk jabatan sistema itu juga perlu keterampilan komunikasi? Nah, tentunya iya ya, karena seorang pejabat pimpinan tinggi setidaknya harus punya ini minat kerja dengan kode sosial. Karena dengan kode sosial ini juga jabatan sistema itu menjalin hubungan dengan orang lain, berkomunikasi, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan sifatnya sukarela atau sosial, kemudian juga memiliki tujuan sifatnya idealis, berhubungan dengan klien atau masyarakat atau pihak-pihak lain, baik di dalam instansi BRIN maupun di luar instansi. Seperti tadi korelasinya jabatan sistema ada dengan DPR juga, ada dengan misalnya Penas, dengan sekretariat negara misalnya, atau dengan LSM, dengan perwakilan organisasi lainnya gitu ya. Nah, kita lanjut kepada upaya fisik. Upaya fisik dari jabatan sistema itu kita contohkan dia duduk, berdiri, berjalan, berbicara, mendengar, melihat. Duduk misalnya satu jabatan sistema itu berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa gitu. Sehari-harinya seperti itu. Kemudian juga beliau ada berdirinya, ada berjalannya, berbicara, mendengar, dan melihat. Ini tentunya upaya-upaya fisik ini akan sangat berbeda ya dengan misalnya katakanlah sebut saja para peneliti misalnya. Para peneliti yang berada di lab. Nah, misalnya para peneliti ini kan juga harus punya upaya fisik untuk memegang gitu ya. Misalnya dia memegang gas kimia, atau preparat gitu-gitu ya. Terus kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan misalnya kalau bekerja dengan istri misalnya dia menjepit ya, memungut, menjepit, menekan peralatan yang harus dia lakukan seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita pilih dan ini semua ada di Permentan 1 tahun 2020. Kemudian misalnya juga ada upaya fisik untuk menunduk ya, menunduk, berlutut atau membungkuk. Ini sebagai contoh saja. Kalau menunduk itu dia dalam kegiatan harus melengkungkan tubuh dengan cara melekukkan tulang punggung dan kaki. Jadi dia ada satu jabatan yang harus melakukan kegiatan seperti itu gitu ya. Atau upaya fisiknya harus ada yang berlutut gitu ya. Jadi suatu jabatan tertentu itu ada kegiatan yang harus mensyaratkan dia dalam melakukan kerjaan itu dengan cara berlutut misalnya gitu ya, atau membungkuk. Nah, ini juga bisa kita tuangkan di upaya fisik ini. Kemudian untuk kondisi fisik. Nah, kondisi fisik kalau dalam contoh ini seorang pejabat sistema itu ya bisa diduduki oleh pria atau wanita, dan mungkin kalau di peraturannya nanti bisa kita lihat lagi apakah ini betul atau tidak. Berusia paling tinggi 58 tahun saat dilantik. Jadi
ketika akan menjadi sesama itu misalnya persyaratan maksimalnya adalah usia di 58 tahun saat akan dilantik, ya. Nah, kemudian fungsi pekerja. Nah, fungsi pekerja ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, fungsi pekerja ini menggambarkan tingkat hubungan, ya. Tingkat hubungan yang pertama, hubungan dengan pemegang jabatan dengan data, ya. Apakah pemegang jabatan itu berhubungan dengan data? Kemudian apakah pemegang jabatan itu berhubungan dengan orang? Nah, kemudian apakah pemegang jabatan itu berhubungan dengan benda? Yang pertama dengan data misalnya. Nah, ini kalau di sini kodenya D1, mengkoordinasi data. Nah, ini kan berarti pemegang jabatannya berhubungan dengan data dengan cara mengkoordinasi data, yaitu menentukan waktu, tempat, atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan, mencari kaitan, serta membandingkan data setelah tersebut dianalisa. Nah, ini definisinya seperti ini. Nah, bisa juga kodenya O, ini berarti pemegang jabatan berhubungan dengan orang, ya. Kodenya O0, yaitu menasihati. Nah, ini definisinya. Memberi bimbingan, saran, konsultasi, atau nasihat kepada perorangan atau instansi dalam pemecahan masalah berdasarkan disiplin ilmu, spiritual, atau prinsip-prinsip keahlian lainnya. Nah, ini setidaknya kalau di contoh ini untuk jabatan sestama, dia atau beliau punya fungsi kerja B1, O0, nah ini kemudian ada O1, yaitu bonding. Jadi jabatan sestama itu menyelesaikan masalah tukar-menukar dan beradu pendapat, argumen, gagasan dengan pihak lain membuat keputusan. Dan juga O3, ini menyelia. Ya, ini masih hubungan dengan orang, ya. O3, menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis di antara bawahan dan meningkatkan efisiensi. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bahwa untuk jabatan sestama itu ada fungsi pekerja D1, O0, O1, O3. Ini setidaknya minimal harus ada ini menurut contoh. Kemudian ini fungsi kerja tadi sudah. Nah, ini prestasi kerja yang diharapkan. Nah, terkait prestasi kerja yang diharapkan ini seperti tertuang tadi di hampir mirip, ya, dengan tugas pokok. Karena di sini ada satuan hasilnya berupa apa. Nah, ini jumlah hasil dalam hitungan 1 tahun. Jadi beliau melakukan apa, mengerjakan apa, hasilnya, outputnya ini misalnya dalam satu dokumen, dalam satu tempo muncul satu dokumen. Nah, waktu penyelesaiannya perhitungan 1 tahunnya itu 1.250 jam. Ini untuk membuat satu dokumen ini berhasil atau diperlukan waktu sekian banyak. Ya. Jadi ini semua akan tergambarkan di prestasi yang diharapkan. Nah, ini juga dalam dalam penghitungan ini lebih banyak diperankan oleh teman-teman tim ABK, ya. Jadi penghitungan ini muncul dari teman-teman yang tim ABK. Nah, kemudian yang terakhir ini akan muncul, ya. Kemudian akan muncul kelas jabatannya. Kelas jabatannya berapa untuk jabatan sestama. Nah, sesuai dengan uren-uren yang sudah kita susun di atas, ya kan. Nah, ini perhitungan kelas jabatan itu hasil dari evaluasi jabatan, ya, hasil dari evaluasi jabatan untuk jabatan sestama. Dengan kriteria tertentu, maka penghitungannya masuk pada scoring 17. Nah, jadi sestama itu grade-nya 17. Kenapa bisa itu grade-nya? Itu setelah dilakukan analisis jabatan yang informasi jabatannya tertuang dari nomor 1 sampai 16 tadi, ya kan? Kalau ini nomor 17 mengenai kelas jabatannya. Informasi jabatan di nomor 1 sampai 16 yang sudah kita tuangkan, kemudian itu didukung dengan penghitungan evaluasi jabatan, muncullah kelas jabatannya untuk jabatan sesama 17. Nah, bagaimana dengan jabatan-jabatan lain? Nah, itu juga perhitungannya masing-masing ada tersendiri, gitu, ya, baik untuk jabatan fungsional tertentu maupun untuk jabatan fungsional untuk jabatan pelaksana, ya, itu perhitungannya ada sendiri.
Nah, itu kira-kira gambaran mengenai pengenalan analisis jabatan. Oke, baik, selanjutnya untuk outline kedua, analisis jabatan yang ada di BRIN. Maaf Bu Om, ini kita lanjutkan saja sampai selesai dulu Bu Om. Lanjut Pak Faris. Oke, baik, terima kasih. Analisis jabatan yang di BRIN, nah untuk sebagai gambaran ini sedikit kita kita berikan penjelasan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bahwa untuk di tahun 2022 kita sudah melakukan penyusunan informasi jabatan untuk jabatan struktural. Nah, ini sekian banyak jabatan struktural mulai dari deputi, sestama, sekdep, sampai ke eselon 3 dan 4, itu semuanya sudah kita susun di jabatan struktural, dan itu sudah dilakukan di tahun 2022, dan kemudian hasilnya sudah ditetapkan dan sudah kita laporkan kepada Menpan. Nah, itu untuk jabatan struktural. Nah, bagaimana untuk jabatan-jabatan yang lain? Terutama untuk jabatan fungsional, ya, untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ini, kedua jenis jabatan ini, kedua jenis kelompok ya jabatan ini akan kita lakukan penyusunan informasi jabatannya di tahun 2023. Nah, utamanya untuk jabatan fungsional itu yang merupakan atau yang menjadi binaan di BRIN, yaitu ada 11 jabatan fungsional, misalnya peneliti, kemudian pengembang teknologi nuklir, perkayasa dan seterusnya. Itu akan kita kita susun terlebih dahulu untuk di tahun 2023 ini. Nah, kemudian juga untuk jabatan pelaksana. Nah, ini menarik karena untuk jabatan pelaksana ini terakhir keluar peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1103 tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan pelaksanaan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini menggantikan atau merubah peraturan Menteri PAN dan RB nomor 21 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksanaan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, bedanya apa? Bedanya di Permenpan nomor 1103 tahun 2022 ini, nomenklatur jabatan pelaksanaan bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah itu terklasifikasikan menjadi 3, yaitu jabatan clerk, operator, dan teknisi. Nah, ini kami di fungsi organisasi sedang melakukan telaah, sedang menganalisis jabatan-jabatan apa saja yang bisa diklasifikasikan di dalam klasifikasi jabatan tadi, yaitu clerk, operator, dan teknisi. Nah, itu yang sedang coba kami lakukan di tahun 2023 ini. Kemudian, nah ini pada waktu itu dengan keputusan Kepala BRIN nomor 48 HK 2022 dibentuklah tim pelaksana penyusunan ANJAP dan APK dengan penetapan pada tanggal 2 Februari tahun 2022. Nah, di sini yang terlibat adalah yang pertama dari tim fungsi organisasi dan fungsi perencanaan SDM. Nah, pada waktu itu fungsi organisasi menyusun ANJAP-nya dan tim perencanaan SDM mengerjakan analisis beban kerjanya. Jadi kita pada waktu itu berkolaborasi dan menyusun dokumen ANJAP, utamanya ANJAP selesai di tahun 2022. Nah, dokumen tersebut kemudian setelah selesai juga ditetapkan, karena kalau kita melakukan ANJAP kemudian tidak ditetapkan, sayang ya, karena kita jadi nggak punya dokumen yang bisa menjadi acuan gitu ya. Nah, pada waktu itu Kepala BRIN menetapkan keputusan nomor 161 HK 2022 tentang informasi jabatan struktural di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk informasi jabatan struktural sudah kita lakukan atau sudah kita proses di tahun 2022. Nah, di tahun ini
insya Allah dengan bantuan semuanya tahun 2023 kita akan memproses analisis jabatan untuk jabatan fungsional yang menjadi binaan BIN 11 dan informasi jabatan untuk pelaksanaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk memperkenalkan atau mungkin sedikit merefresh mengenai penyusunan ANJAP, kegiatan ANJAP, dan kegiatan ANJAP yang kita lakukan di BRIN baik di tahun lalu maupun yang akan kita lakukan di tahun ini. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada saran maupun koreksi pada kami persilahkan. Kami kembalikan ke Bu Oom sementara waktunya. Terima kasih Bu Oom. Ya, baik Pak Haris. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi poin yang dapat kita ambil adalah bahwa analisis jabatan merupakan proses awal yang sangat penting dalam manajemen SDM. Mengapa saya bilang penting? Karena hasil ANJAP yang berupa tadi ada 3 ya, peta jabatan, uraian jabatan, dan syarat jabatan, itu akan digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan SDM, proses rekrutmen, perencanaan karir, penilaian kinerja, remunerasi, dan diklat. Jadi apabila dari awal tidak dilakukan dengan benar, maka kita akan salah dalam menempatkan pegawai, salah dalam menghitung formasi, salah dalam membuat mungkin kelas jabatan ya, terus salah dalam menyusun program diklat seperti itu. Mungkin nanti sih sebenarnya lebih enak ada praktiknya ya Bu Nisa. Kemudian acara selanjutnya adalah masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Bapak Ibu dapat menggunakan raise hand dan mengaktifkan mikrofon atau menulis pada kolom chat. Satu pertanyaan langsung dijawab oleh Pak Faris ya. Pak Faris gitu aja ya. Pertanyaan langsung dijawab. Oke, sudah ada pertanyaan? Sudah jelas semua, Bu. Sudah paham semua ya. Atau bisa sharing Bapak Ibu. Oh, saya pikir ada yang bertanya di kolom chat. Oh, ada satu ini raise hand, Bu Santi. Silakan. Iya, makasih Bu Oom. Hai Mas Faris. Halo Kakak Santi. Izin ya, nggak ngidupin video, hujan seharian internetnya nggak stabil. Oh gitu. Stabil apa dong? Iya nih Mas Faris, sharing dong Mas Faris. Dulu kan waktu pernah mau ngerjakan analisis jabatan nih, kan ada uraian tugas yang harus diisi ya Mas Faris ya. Yang paling susah tuh yang jabatan fungsional tertentu tuh Mas Faris. Jadi kalau udah ngisi itu dikopas semua dari butir kegiatan gitu. Padahal kan uraian tugas itu gimana sih Mas Faris ya baiknya ya? Itu aja sih, saya sampai sekarang masih bingung tuh Mas Faris. Masih kayak gitu nggak sih prakteknya atau ada yang perbaikan gitu? Masa sih butir kegiatan 100 kayak arsiparis ratusan ya? Masa dikopas di uraian kegiatan gitu? Itu sih Mas Faris. Makasih ya Mas Faris. Makasih Bu Om. Ya, makasih. Ya. Kenapa tuh Pak Faris? Ada 100-nya dimasukin dalam uraian tugas. Kakak Santi ini pasti lebih tahu nih jawabannya. Ya, sebenarnya bukan berarti kita mengkopas kalau jabatan arsiparis hari pertama misalnya ya. Ada 10 kegiatan kemudian di tugas pokoknya kita kopas semua sesuai dengan butir kegiatan yang ada di Juknis Permenpan mengenai arsiparis. Ya sebenarnya memang kegiatan menganjap ini kan ya tidak gampang ya. Tapi juga mungkin ada titik tertentu yang memang sampai saat ini juga terus terang kami juga masih mempelajari Kak Santi ya. Jadi ketika kita membuat anjap kemudian kita fokus semua
butir kegiatan yang ada di Permenpan Arsiparis misalnya gitu. Kita kopas semuanya ya itu bukan berupa tugas pokok sebenarnya ya, kalau menurut saya idealnya bukan begitu ya. Nah, terus kegiatan itu kita dalam menyusun anjab, kalau itu menurut saya tidak tepat kalau hanya kopas, maka kita harus mendalami betul dengan metode-metode tadi. Di langkah kedua dalam mendapatkan data itu kita harus misalnya dengan wawancara, dengan observasi, apa sih yang dikerjakan, betul-betul yang dikerjakan itu seperti apa gitu kan. Jadi misalnya tadi kalau jabatan Arsiparis itu kan kira-kira ya katakanlah frame kegiatannya itu dari 1 sampai 10 itu memang di Permenpan seperti itu. Tapi apakah itu semua dilakukan, kan mungkin juga tidak gitu ya. Maka juga harus kita berhati-hati betul-betul memilah dan merekam dan menuangkan kegiatan yang menjadi tugas pokok dari jabatan-jabatan tertentu itu. Itu menurut saya, Kak Santi. Iya, baik Mas Faris, memuaskan. Makasih. Waduh, makasih Kak Santi. Apanya nih yang memuaskan Kak Santi? Masukannya Bu, gitu. Karena kan itu bertahun-tahun tuh selalu begitu. Kalau udah uraian tugas di jabatan fungsional, nggak kelar-kelar masalahnya, itu aja yang dibahas lama gitu. Iya Kak Santi, betul sekali. Jadi menurut Pak Faris, dipilih aja yang memang menjadi tugas dan fungsi. Ya, kita harus betul-betul melihat apa yang dikerjakan jabatan itu di satu unit organisasi gitu ya. Maka kita harus berhati-hati betul gitu. Memang dalam ini ya seperti tadi saya bilang gitu ya. Tidak mudah sih, memang tidak mudah, tapi ya memang harus dilakukan sehingga kita dapat gambaran yang utuh, yang benar, seperti apa sih kegiatan atau jangan sampai salah kita dalam membuat informasi jabatannya gitu ya. Mungkin itu Bu. Ya, kadang kan memang ada butir kegiatan yang itu pekerjaan di instansi pembinanya ya. Ya, betul. Jadi tidak semua kegiatan yang digambarkan di Permenpan itu, karena kan cita rasanya juga rasa instansi pembina ya, seperti kita di analisis kepegawaian, apakah melakukan hal-hal yang dilakukan teman-teman di BKN katakan misalnya ya, gitu kan, tidak juga gitu ya, tidak semuanya kita lakukan. Jadi kita harus betul-betul nampaknya terputus Pak Faris. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sambil putus ya Bu Om ya. Ya, putus. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oh, ini dari Mbak Ivil ya. Begini Pak Faris, katanya apa perbedaan dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 dengan Permenpan RB nomor 33 tahun 2011. Apa kebaruan dari Permenpan nomor 1 tahun 2020 tersebut? Kemudian satu lagi, pembuatan analisis jabatan ini dilakukan kapan saja? Monggo Pak Faris. Oke, terima kasih Mbak Ivil. Jadi kebaruannya apa saja? Memang kalau di ini cara pandang dalam kita menyusun informasi jabatannya ya, terutama misalnya ada seperti tadi yang saya sebutkan, contoh gampangnya perangkat ya. Kalau kita menuangkan pangkat kerja atau alat kerja itu apa saja, nah itu kalau di peraturan yang lama dimaknainya perangkat atau alat itu ya barang-barang PMN-nya gitu yang bisa kita pegang gitu ya, misalnya komputer, printer, bahkan dulu dituangkan ada mesin fax, telepon gitu kan, mesin ya berbagai macam mesin yang digunakan untuk untuk melakukan kegiatan itu. Tapi kalau di peraturan terbaru ini perangkat itu bukan itu yang dimaksud gitu ya. Perangkat itu lebih kepada
peraturan-peraturan perundangan, pedoman dalam melakukan pekerjaan, kemudian ada SOP, bahkan sampai ke tingkat terendahnya yaitu instruksi kerja. Itu yang disebut perangkat. Itu misalnya contoh gampang perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian idealnya untuk pembuatan analisis jabatan ini dilakukan kapan gitu ya. Sebenarnya kalau gambaran ideal itu seperti di BRIN sekarang ini, kita di BRIN, kita bergabung bersama di BRIN misalnya 2021 ya, September 2021. Nah, itu saat-saat awal ini masih bisa dimaknai, ini masih saat-saat awal kita harus punya analisis jabatan gitu ya. Kita harus melakukan analisis jabatan. Jadi memang kegiatan anjap ini juga tidak mudah, karena dalam 1 tahun bisa selesai semuanya itu tidak. Jadi memang cukup tricky, kita harus mempunyai waktu yang cukup banyak. Dan apabila kemudian sudah berhasil kita susun, itu juga bukan menjadi satu dokumen yang mati gitu ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi, enggak ya. Karena anjap ini juga sebuah living dokumen, artinya masih bisa kita tinjau kembali. Setidaknya minimal 5 tahun sekali atau beberapa tahun sekali itu harus kita tinjau ulang gitu ya. Karena dalam menyusun anjap ini kita juga ada faktor internalitas dan eksternalitas, yaitu misalnya kondisi di luar BRIN, atau bahkan kondisi di dalam BRIN sendiri, organisasinya seperti apa, tata laksananya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi sehingga kita harus melakukan kegiatan anjap secara periodik gitu untuk jabatan-jabatan tertentu. Itu Mbak Ivi, semoga cukup jelas Oh jelas. iya Pak, baik Pak. Kalian Pak mau nanya, kan kalau misalnya di ABK itu, kalau dulu saya ingatnya ada bukan formasi ya, ada penetapan formasi dari Kemenpan ya. Terus tadi saya lihat juga di analisis jabatan itu kita hasilnya itu dikirimkan juga ke Menpan. Apa Menpan juga menetapkan anjap ABK-nya gitu Pak untuk BRIN, atau cuma sebatas peraturan Kabrin aja gitu? Iya, kalau untuk penetapan, kalau kita, saya batasi terlebih dahulu untuk anjapnya Mbak Ivi. Ya. Kalau anjap memang ditetapkan sebatas dari kepala BRIN ya. Kemudian itu juga katakanlah harus mendapat approval katakanlah gitu ya. Maka kita kirim kepada Menpan. Setidaknya approval itu mengetahui bahwa di BRIN sudah melakukan kegiatan anjap ya. Kemudian di anjap juga ada ABK-nya. ABK itu kan yang akan menunjukkan informasi seberapa banyak kebutuhan dari jabatan-jabatan tertentu gitu ya. Nah, itu juga kita kirimkan. Kalau secara ABK mungkin nanti secara khusus akan disampaikan teman-teman lain ya. Kalau saya tidak melakukan ABK-nya, tapi sepanjang pengetahuan saya memang untuk kebutuhan formasi itu harus mendapatkan yang pertama persetujuan dari instansi pembina, kemudian dari kita kirimkan juga untuk mendapatkan persetujuan dari Menpan. Nah, setelah itu maka bisa keluar kebutuhan ya, formasi jabatannya seperti apa, berapa banyak entah itu nanti gelondongan untuk satu BRIN atau di tempat-tempat tertentu, nanti itu mungkin lebih jelasnya yang bisa menyampaikan dari teman-teman perencanaan ya. Itu mungkin Mbak Ivil dari saya. Mbak Ivil sudah puas seperti Baik. Sudah jelas Mbak Ivil? Jelas. Sudah lumayan jelas Pak. Oke. Terima kasih Mbak Ivil. Ya, terima kasih Mbak Ivil. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Dari layanan kawasan? Tidak paham Bu, bukan barang baru soalnya. Sharing aja nggak apa-apa. Iya. Pengalaman yang dulu-dulu. Boleh izin bertanya, Bu? Sudah paham semua. Pak Paris, ini aja Pak Paris. Belajar
kayak menggunakan misalnya bahan kerja di bagian perencanaan itu apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Bahan kerja yang dipakai itu ada yang dari tim Canda. Nanti Pak Paris bilang itu ada yang kurang atau enggak. Oh, Konsultasi dengan Pak Paris belajar cara menentukan bahan kerja. ya. Di tim Canda. Maaf putus-putus Bu Om, mungkin agak gangguan ya. Oh, putus-putus ya? Iya. Iya, kita coba belajar cara menentukan bahan kerja. Mungkin bisa di satu unit kerja terkecil, seperti contohnya di perencanaan SDM. Ada nggak yang mau bicara bahan kerja yang dipakai? Oh, oke. Teman-teman perencanaan SDM, siapa perwakilan untuk menentukan bahan kerjanya? Ada Mas Yoko, mungkin Mas Yoko. Mbak Desi. Ada Mbak Desi. Kalau di Bu Om, kalau di tempat kami di fungsi organisasi tentunya bahan kerja kami juga ada pertanyaan Bu di informasi dari Pak An ya. Iya. Di informasi jabatan terakhir ada kelas jabatan dan salah satu manfaat dari ANJAP adalah untuk proses evaluasi jabatan. Di mana dalam proses evaluasi jabatan juga ada identifikasi faktor-faktor untuk menentukan nilai dan kelas jabatan. Pertanyaannya, sebenarnya ANJAP dan EVAJAP itu duluan yang mana? Kayak ayam dan telur ya? Betul Bu Om. Wah ini Pak wah ini sesama bis Jakarta Bandung jangan saling mendahului nih. Pak ini pertanyaannya susah-susah gampang ini, mana duluan nih ANJAP maupun atau EVAJAP-nya. Nah ini memang dalam satu organisasi terus terang memang ini saya sendiri susah menjawabnya ya. Kadang secara teori ANJAP harusnya terlebih dahulu gitu ya, tapi banyak kasus karena satu kebutuhan gitu ya, kemudian EVAJAP-nya dilakukan terlebih dahulu daripada ANJAP-nya gitu kan. Memang betul dalam kegiatan evaluasi jabatan itu akan muncul faktor-faktor ya, identifikasi faktor-faktor yang itu kemudian ada scoringnya, di mana scoringnya apabila sudah ditambahkan dan di total jenderal keluar angka berapa, nah itu ada di peringkat berapa, itu kan yang menentukan evaluasi jabatan seperti itu ya. Sekali lagi, ini pertanyaan sulit untuk dijawab. Kalau menurut saya memang ANJAP itu seharusnya duluan gitu ya, seharusnya idealnya. Tapi pada banyak kasus bisa jadi evaluasi dilakukan terlebih dahulu daripada ANJAP-nya. Gitu. Mungkin itu Pak Aan, mohon maaf ini kalau saya mungkin masih agak ngambang menjawabnya karena secara teori dan secara praktek memang kadang saling terjadi anomali gitu ya. Gitu. Mungkin itu Pak Aan, mohon maaf jawabannya sementara itu Pak. Begitu Bu Om. Iya. Terima kasih Pak An atas pertanyaannya. Jadi tadi ANJAP duluan, setelah itu hasil ANJAP itu akan dipakai. Idealnya Bu ya, idealnya seperti itu. Iya. Idealnya. Tapi dalam melihat dari uraian tugas juga. Iya, ya harusnya seperti itu ya. Tapi dalam prakteknya kan ada satu kebutuhan khusus, kebutuhan tertentu sehingga
e-pajak ini harus dilakukan terlebih dulu di awal dari pajak daripada dokumen anjap yang ada gitu ya. Oke, Pak Faris. Iya. Ada lagi? Nah, itu Bu, ada pertanyaan dari Bu Uni, apakah ada wawancara? Ya, mohon izin kami sampaikan Bu Om dan Bapak Ibu rekan-rekan semua bahwa tahun kemarin kami dalam melakukan kegiatan anjak itu kita menggunakan metode wawancara. Ya, sebelum wawancara bahkan kita buat konsep atau draft. Putus, Pak. Buatkan draftnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Sekali lagi. Ya, halo. Oh, mohon maaf putus Tadi ya. sempat terputus. Oh, mohon maaf, baik. Apakah sudah ini lagi? Diulang, Pak. Kita melakukan dengan metode wawancara. Jadi kita buatkan draft terlebih dahulu, kemudian draft kami kirimkan ke masing-masing pemangku jabatan, dan kemudian masing-masing pemangku jabatan atau perwakilannya kita undang untuk kita wawancarai dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Jadi ketika sudah isian sementara yang sudah kita buat, kemudian dikoreksi dan mendapatkan masukan dari pemangku jabatan ataupun perwakilannya, yang itu disampaikan di dalam Zoom sambil kita melakukan wawancara gitu ya. Nah, sebagai bukti sudah dilakukan wawancara pada analisis informasi jabatan yang sudah kita susun kemudian ditandatangani oleh masing-masing pemangku jabatan maupun perwakilannya yang kita wawancari pada waktu itu, dan pewawancaranya juga tanda tangan di situ ya. Kemudian kita kita sampaikan ke pimpinan untuk mendapatkan pengesahan. Jadi betul pada waktu tahun 2022 kita lakukan wawancara gitu ya. Nah, mungkin nanti di tahun 2023 juga kurang lebih metodenya sama gitu ya. Karena kalau kita melakukan observasi betul harus turun ke lapangan membutuhkan waktu yang lama, dan kira-kira kurang ideal lah ya, kita jadi tidak menggunakan atau memilih metode itu, jadi kita akan menggunakan metode yang sama, yaitu dengan wawancara. Mungkin itu Bu Om jawaban kami. Ya, cukup Mbak Umi. Ya. Oke, mungkin tanya jawab kita selesai ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Faris yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan semoga bermanfaat. Sharing knowledge ini salah satu cara dalam manajemen pengetahuannya agar berdokumentasi dengan baik. Jangan sampai ilmunya itu belum sempat ditransfer kepada juniornya, si pemilik pengetahuannya sudah keburu pensiun gitu. Jadi ya, acara ini sangat bermanfaat gitu. Kemudian acara selanjutnya adalah kuis ya yang akan dipandu oleh Mas Ikhwan. Silakan Mas Ikhwan. Baik, terima kasih Bu Om atas waktu yang diberikan. Sekarang kita memasuki sesi terakhir, yaitu sesi kuis, di mana sama seperti minggu sebelumnya, kita ada sesi kuis di aplikasi Quizy, yang nantinya Bapak Ibu bisa mengerjakan seperti sesi sebelumnya. Di sini saya share screen terlebih dahulu.
Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum Mas Ikhwan. Baik. Belum, masih Mohon OTW. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, di sini Sudah. Bapak Ibu bisa join melalui alamat yang ada di sini. Di samping itu saya akan mengirimkan linknya melalui kolom chat. Karena di sini peserta yang hadir pada sharing session ini ada 70 orang. Jadi minimal 30 orang nanti sudah bisa kita mulai Bapak Ibu. Linknya sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Baik Bapak Ibu, di sini masih 8 orang yang join. Jadi dimohon Bapak Ibu yang lain bisa segera join agar kuisnya bisa segera kita mulai Bapak Ibu. Masih 11 orang. Ini masih 14 orang Bapak Ibu, silakan yang belum join, silakan join pada link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti ada 3 pemenang dari kuis kali ini yang nantinya hadiah akan kami kirimkan jika Bapak Ibu pemenangnya nanti di luar dari area Tamrin gitu. Tapi kalau nanti pemenangnya dari area Tamrin nanti bisa COD di lantai 21. Di sini sudah 15 orang Bapak Ibu, silahkan yang belum join. Partisipan di sini masih 61, setidaknya ya 20 lah, 20 orang bisa join terlebih dahulu. Kurang 5 orang lagi Bapak Ibu, biar kuisnya bisa kita mulai. Baik, kurang 2 orang lagi nanti akan saya mulai. Jadi 2 orang lagi silahkan join lagi di link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Oh, gue ya. Baik, kurang 1 lagi Bapak Ibu, silahkan join 1 orang lagi, biar nanti kuisnya bisa saya mulai Bapak Ibu.
Baik, sudah 20 orang, kuis akan saya mulai. Setelah saya mulai nanti akan saya stop screen, biar nanti posisi teratas dari tiap-tiap soal tidak diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi, siap-siap saja, ini 3, 2, 1, saya mulai. Silahkan dikerjakan. Waktu masih berjalan 9 detik lagi. Time's up. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Waktu kurang 7 detik lagi, Bapak Ibu. Ya, waktunya habis, Bapak Ibu. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Waktu 4 detik lagi. Ya, waktunya habis untuk pertanyaan ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, Bapak Ibu. Sepuluh detik lagi. Waktu habis. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Lima detik lagi, Bapak Ibu. Ya, time's up. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Wih, ada yang langsung naik ke posisi pertama. Sepuluh detik lagi. Waktu habis. Masuk ke pertanyaan ke-7. Time's up. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bergeser lagi, Mas Iwan. Posisinya. Posisinya tidak ada yang bergeser, Bu. Tadi ada satu orang yang tiba-tiba dari bawah naik ke atas. Ya, waktunya habis. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9.
Sepuluh detik lagi. Waktu habis. Kita masuk ke pertanyaan ke-10. Jadi di sini ada 13 pertanyaan Bapak Ibu, kurang 3 pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lima detik lagi. Oke, waktu habis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Posisi 1-2 sudah tergeser. Kurang 1 pertanyaan lagi. Oke, waktu habis. Kita ke pertanyaan terakhir. Siap Bapak Ibu? Silahkan. Sepuluh detik lagi. Time's up. Selesai sudah kuis hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Mari kita lihat siapakah pemenang di kuis episode 3 kali ini. Saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Jreng-jreng. Jreng-jreng. Siapakah dia? Siapakah dia? Masih macet. Oh, sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Mas. Belum, kita tunggu. Ya, sudah. Ya, lost connection ya Bapak Ibu. Mohon dimaklumi. Ya, lost connection Bapak Ibu, nggak muncul hasilnya. Bismillah, Mas. Lebih dahulu, mohon ditunggu.
Nah, ini dia hasilnya Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Masih gelap. Pasti gelap ya, berarti. Masih OTW. OTW sampai Masih mana ya? OTW. Belum muncul Bapak Ibu? Belum. Ya, yang di kantor pun belum muncul nih Bapak. Apakah sudah muncul? Sudah. Nah, ini dia. 3 pemenang teratas kita ada. Yang pertama, posisi pertama ini ada AA. Nomor 2 ada Alesya. Dan nomor 3 ada Winda. Nah, yang inisial nih, yang nggak tahu nih. Untuk posisi pertama nih, AA. Boleh open mic terlebih dahulu? Siapakah? Payung cantik lagi. Dapat payung cantik lagi nih Mas saya, Mas. Oke, siap. Pak Aan. Di screenshot ya hasilnya. Bisa di screenshot, Aan. nanti hasilnya bisa kontak ke BSDM pusat di pengembangan atau ke saya, Pak. Yang nomor 2 Alesya, bisa open mic tuh. Ibu apa Bapak ini Alesya? Mas. Iya. Oke. Siap. Mas siapa nih? Mas Arif, Bu. Oke. Oke, Pak. Siap. Curang nih. Wah, curang nih Pak Arif nih. Udah dapat Oke. bocoran tuh. Nggak dapat, Bu. Wah, ini jadi memperlihatkan keterlibatan anggota ini sama koordinatornya ini. Nomor Yang 3 ketiga. ada Mbak Winda. Mbak Winda bisa open mic? Halo, iya, selamat sore, Iya, Mas siap. Ilham. Selamat Iya. Mbak Winda, nanti dapat bingkisan dari BSDM. Iya, baik, Oke. terima kasih. Mungkin sampai sini dulu untuk sesi kuisnya. Sampai jumpa di minggu ke depan dengan dari tim pengembangan yang lain.